Dihargai itu bukan seberapa keras kita berusaha untuk menyenangkan orang loh. Tapi seberapa tegas kita menjaga diri kita. Ketegasan yang dimaksud itu adalah kita menjalankan prinsip dan kita punya batasan-batasan dalam diri kita. Nah, ada 4 hal yang membuat orang jadi tidak bernilai di mata orang lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, oversharing tanpa disaring. Kadang kita merasa nyaman banget nih untuk ngobrol sama orang. Sampai semuanya kita cerita tuh. Mulai dari masalah keluarga, masalah keuangan, masalah percintaan, sampai ketakutan-ketakutan kita yang paling dalam. Tapi ya gitu deh. Tidak semua orang punya niat baik sebenarnya. Oversharing atau terlalu banyak buka aib itu justru bikin kita kelihatan lemah di mata orang. Dan tanpa sadar, kita akan jadi omongan orang di belakang. Dan mereka gampang mainin kita. Contohnya, kita curhat ke teman soal sering ditolak kerja karena ngerasa kita nggak cukup pinter. Awalnya dia kelihatan peduli, tapi lama-lama dia jadi suka ngatain atas nama bercanda. Ya pantas aja nggak diterima, lu kurang usaha sih. Dari yang tadinya simpati tuh berubah menjadi ngeremehin. Kenapa? Karena kita sudah kasih senjata ke dia buat dia menilai kita semau dia. Hal-hal pribadi yang harusnya disimpan atau dibagi kepada orang yang terpercaya malah jadi bahan penghakiman. Bukan berarti kita menutup diri untuk jadi seorang yang misterius. Tapi penting bagi kita untuk memilih-milih kita cerita ke siapa, seberapa banyak dicerita, dan buat apa kita cerita. Curhat itu sehat loh ya. Tapi oversharing ke orang yang salah itu bikin kita kehilangan harga diri di mata mereka. Mungkin saran saya lebih baik punya 1-2 orang yang benar-benar terpercaya daripada kita cerita ke semua orang yang akhirnya bikin kita jadi diremehin sama orang itu. Kadang menjaga batas itu bukan soal jaga image, tapi soal jaga harga diri. Yang kedua, overreacting terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Overreacting ini atau bahasa sekarangnya lebay banget lah dalam menanggapi hal-hal kecil. Itu kadang kita kelihatan gak dewasa. Misalnya ada teman balas chat kita itu lama banget. Terus kita langsung curiga, marah-marah. Atau bahkan sampai ngepost story mengenai sindiran-sindiran terhadap dia. Padahal mungkin bisa aja dia lagi sibuk, ada urusan penting. Dan reaksi yang berlebihan itu kadang bikin orang mikir gitu. Lah gitu doang dibawa drama. Lama-lama mereka nggak nganggap kita serius lagi. Karena setiap hal kecil yang kita tanggepin itu masalah hidup dan mati lah. Contoh nyatanya mungkin kita ada di kantor. Kita dikritik bos kita karena kerjaan. Tapi kita langsung defensif. Kita baper. Kita cerita ke semua orang seolah-olah kita itu dizolimi. Padahal bos kita itu cuma ngasih masukan supaya kita berkembang. Reaksi berlebihan ini itu bikin orang lain nganggap kita itu tidak siap untuk berkembang. Dan akhirnya kita tidak pernah dipercaya untuk pegang sebuah tanggung jawab. Karena mereka mikir ngasih saran aja dia meledak, apalagi mau dikasih tanggung jawab. Mending gak usah deh. Kuncinya kontrol emosi. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang cuek dan tidak punya perasaan. Tapi belajar membedakan mana yang layak dibesar-besarkan dan mana yang layak hanya ditanggapin secara santai. Kalau kita bisa nunjukin ketenangan kita, bahkan di saat yang gak enak sekalipun, orang lain justru akan respect. Karena yang dewasa itu bukan orang yang paling keras ngomongnya, tapi orang yang paling tenang nanggepinnya. Yang ketiga, selalu mengeluh di media sosial. Curhat di media sosial itu sah-sah saja loh. Tapi kalau tiap hari mengeluh, postingan isinya mengeluh terus tentang hidup, kerjaan, temen, cinta. Lama-lama orang bisa ilfil. Bukannya dapat simpati, kamu malah dianggap sebagai king of drama, queen of drama. Atau kamu hanya mencari perhatian lebih. Apalagi kalau keluhannya itu selalu berulang-ulang. Gak ada usaha bahkan buat berubah. Cuman muter di situ-situ aja. Orang jadi mikir, orang ini beneran susah atau cuman malas ngadapin realita. Misalnya nih, contoh, kamu bilang, capek banget ngadapin kerjaan, hidup kok gini-gini aja.
Tapi di sisi lain, tiap hari kamu posting foto nongkrong, story nongkrong kamu dengan orang lain. Setelah itu ngeluh lagi. Setelah itu posting nongkrong lagi. Setelah itu ngeluh lagi. Jadi bingung orang nanggapinnya. Follower kita yang tadinya peduli dengan kita, itu akan berubah menjadi cuek. Bahkan mereka pasti ngeledek kamu dari belakang. Karena buat sebagian orang, terlalu sering ngeluh itu nunjukin bahwa kamu itu gak kuat mental dan gak siap ngadepin hidup. Media sosial itu panggung publik, semua orang bisa lihat. Jadi apa yang kamu tampilkan di media sosial itu berarti itulah citra dirimu. Kalau isinya selalu negatif, kamu akan dikenal sebagai pribadi yang negatif. Lebih baik saring dulu baru posting. Kalau ragu-ragu ya gak usah posting. Kalau memang hidupmu lagi berat, cari teman dekat atau cari tempat yang aman buat curhat. Karena tidak semua hal harus diumbar dan gak semua orang perlu tahu juga kalau kita lagi down. Kadang diam itu jauh lebih elegan daripada mengeluh secara terang-terangan. Yang keempat, selalu ada untuk orang lain. Niat baik untuk selalu ada untuk orang lain atau bantuin orang lain itu mulia. Tapi kalau kamu terus-terusan ngasih tanpa batas, orang bisa aja ngeremehin kamu. Mereka mulai nganggap kamu akan selalu ada kapan dan dimanapun mereka butuh, tanpa mikirin perasaan dan kondisi kamu. Ujung-ujungnya, kamu akan menjadi orang yang selalu dimanfaatkan, bukan dihargai. Karena kebaikan yang dikasih terus-terusan tanpa batas, lama-kelamaan akan dianggap sebagai sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah kebaikan. Contohnya, setiap teman kita butuh bantuan, nganter, pinjam uang, curhat, atau minta tolong ini itu, kita selalu bilang ya, walaupun kita lagi capek atau mungkin kita punya urusan sendiri. Awalnya mereka akan berterima kasih loh, tapi lama-kelamaan mulai akan nuntut. Sekali kita nolak mereka, mereka akan langsung bilang, kamu itu jadi berubah. Padahal kita cuma pengen jaga diri. Di titik itu, kamu udah kehilangan respek mereka karena terlalu gampang ngebolehinnya semua dari awal. Intinya, bantu orang itu bagus, tapi kita juga butuh batasan. Hargai dirimu dulu, biar orang lain juga tahu bagaimana cara menghargai kamu. Gak semua kebaikan harus dikasih terus-menerus. Kadang, kamu juga harus bilang tidak supaya mereka mengerti bahwa kamu itu manusia, bukan robot penolong. Jadi tetap baik, tapi jangan sampai dibodohin atas nama selalu ada. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya.